ruang negosiasi masa depan dibutuhkan. Kami menuntut tanggung jawab. Kita tetap punya posisi, tapi kita harus tetap hati-hati. In international business, unexpected risks are inevitable. Jadi, kita tidak bisa apa-apa. Bahan baku dari Eropa, kita tidak bisa jalan. Yang ada hanya yang tidak jadi berbudaya. Di dunia bisnis internasional, semua orang berbicara tentang peluang, tentang keuntungan, tentang ekspansi, dan tentang masa depan. Tapi sedikit yang memahami bahwa di setiap balik kontrak selalu ada kemungkinan kehancuran. Because behind every agreement, there is always a hidden risk. Dan ketika satu pihak berhenti menepati janji, yang runtuh bukan hanyalah angka, tetapi kepercayaan. Dan ketika kepercayaan mulai hancur, semuanya mulai runtuh. Kita tidak sedang melakukan turun biasa, tapi kita sudah jatuh perlahan tapi pasti. Cash flow kita mulai terganggu, Pak. Kalau ini terus berlanjut, kita kesulitan bayar operasional. Produksi berhenti total. Tanpa bahan baku dari Eropa, kita tidak bisa jalan. Pak, di lapangan karyawan mulai khawatir. Mereka takut akan adanya pemutusan kerja. Kita punya kontrak. Mereka tidak bisa saya berhenti seperti ini. Secara hukum, mereka bisa mencoba menggunakan alasan force majeure. Jadi kita harus diam. Tidak. Tapi kita harus bisa bermain dengan baik. Kalau kita salah langkah, kita tidak hanya kalah, tapi selesai. Jadi, kita tidak bisa apa-apa. Kita tetap punya posisi, tapi kita harus tetap hati-hati. Karena ini adalah lintas negara. Kita hubungi mereka sekarang. Good afternoon. I assume this meeting concerns the recent supply disruption. You call this a disruption? There is not a disruption. There is collapse of our operation. The situation was beyond our control due to regulatory changes. However, we did not receive adequate notice prior to the termination. 2 minggu tanpa pasokan itu bukan terlambat, itu kegagalan. In international business, unexpected risks are inevitable. Risk doesn't excuse negligence. Kami tidak akan diam. Then let us meet face to face and resolve this properly. Kita masuk ke mediasi dengan 2 tujuan utama: bertahan dan membatasi kerugian. Poin terkuat kita ada di klausul kewajiban pasokan dan prinsip good faith dalam pelaksanaan kontrak internasional. Berarti kita punya dasar untuk menyerang. Kita punya dasar untuk berargumentasi. Menyerang tanpa perhitungan itu justru bisa jadi bumerang. Kalau kita terlalu hati-hati, mereka akan menekan kita. Kalau kita terlalu agresif tanpa dasar hukum yang kuat, kita akan kalah sebelum mulai. Kalau kita tidak dapat kompensasi, kita tidak akan bertahan lama. Jadi, tujuan kita apa? Tujuan kita bukan membuktikan mereka sebenarnya salah, tapi membuat mereka tidak punya pilihan selain berganti tanggung jawab. Artinya tidak ada yang benar. Yang ada hanya yang tidak jadi berbeda. Kalau mereka menolak, seberapa jauh kita mundur, kita punya dapas. Kalau mereka di bawah ini, kita eskalasi. Eskalasi langkah hukum lanjutan. Kalau begitu, ini akan panjang. Kalau memang harus panjang, pastikan kita tidak bisa membuat sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Itu sebabnya kita harus posisi sekarang. Mereka datang dengan logika. Kita berarti mengukur bahwa
menentukan segalanya. Bukan, besok adalah awal pertarungan. Kita mulai sesi mediasi ini dengan suatu prinsip penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Perlu saya tekankan, ruangan ini bukan untuk saling menyalahkan. This is not a courtroom, this is a negotiation table. Saya meminta kepada kedua belah pihak untuk tetap fokus pada solusi, bukan pada emosi. Kami menuntut tanggung jawab. We acknowledge the impact. However, the disruption was caused by regulatory complaints and we seek balance, not by. Mari kita luruskan. Regulasi memang dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak, namun tidak menghapus kewajiban untuk melakukan pemberitahuan dan mitigasi resiko. From a legal standpoint, failure to notify constitute a breach of contractual duty. We acted as quickly as possible under the circumstances. Cepat menurut standar internal Anda, namun tidak cukup cepat untuk mencegah kerugian di pihak kami. Mohon, kita tidak akan mendapat hasil jika kita bicara bersamaan. Setiap pihak akan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan argumennya. Kami tidak menyangka adanya regulasi, tapi keputusan Anda mengabaikan dampak terhadap kami. In complex situations, some losses are avoidable. Kami sepakat bahwa kerugian tidak bisa dihindari. But the question is, who should bear the cost and how should it be divided? No party should take full responsibility. Baik, maka kita masuk ke solusi. Klien kami mengajukan skema kompensasi sebagai bentuk pembagian tanggung jawab. We are open to partial compensation, but this must reflect the actual loss incurred. Kami tidak datang untuk menang. Kami hanya ingin bertahan. Baik, sampai titik ini saya melihat suatu hal yang cukup jelas. Kedua pihak mengalami kerugian. Namun, belum ada kesepakatan tentang siapa yang harus menanggung. Namun demikian, kita telah menemukan titik awal yang penting. Saya akan menunda sesi ini untuk sementara. Saya harap pada pertemuan berikutnya kita tidak lagi hanya membawa posisi, tetapi juga membawa solusi. Dalam bisnis internasional, tidak semua konflik berakhir